Allah memberitahu kita dalam surat Saba, wa alanna lahul hadid. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Ayat ini mengungkapkan bagaimana sumber daya yang berasal dari besi dapat dimanfaatkan untuk pertahanan, kekuatan, serta manfaat-manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, besi adalah benda unik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk manusia. Tidak hanya bisa manusia manfaatkan untuk kepentingan konstruksi dan pertahanan, sedikit zat besi dalam tubuh manusia juga memiliki peran yang luar biasa. Begitu istimewanya besi, hingga benda ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Beberapa penelitian ilmiah juga menunjukkan besi bukanlah benda asli bumi, melainkan berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Masya Allah. Tentunya sahabat hikmah semua pasti pernah mendengarkan istilah otot kawat balung wesi. Ungkapan ini juga disematkan orang-orang pada Mak Uwes, wanita parubaya asal Majalengka, Jawa Barat. Wanita berkaki besi, demikian mereka menyebutnya. Julukan ini bukan tanpa alasan. Mak Uwes mampu mengangkat beban berat hanya dengan kedua kakinya. Aksi Mak Uwes yang viral adalah atraksinya mengangkat sebuah sepeda motor menggunakan kedua kakinya. Bahkan Mak Uwes pun ternyata mampu mengangkat motor yang ditunggangi oleh satu penumpang di atasnya. Subhanallah. Kemampuan otot besi Mak Uwes ia latih sejak berusia 15 tahun. Saat dirinya tergabung dalam sebuah kelompok atraksi keliling yang sering melakukan aksinya dari panggung ke panggung. Sahabat hikmah, kandungan besi dalam tubuh tentunya bukanlah sekedar ungkapan, karena zat ini memang punya peran vital dalam tubuh manusia. Zat besi dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein khusus pada sel darah merah untuk mengikat oksigen. Jadi, agar kondisi tubuh selalu dalam kondisi sehat dan kuat, kita harus menjamin ketersediaan zat besi yang cukup dalam tubuh. Caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, kacang-kacangan, dan banyak lagi. Salah satu hidangan laut yang punya kandungan zat besi tinggi adalah kerang. Ya, dari seporsi hidangan kerang seperti ini, kita bisa memperoleh kira-kira 12 mg zat besi loh, atau sebesar 66% dari angka kecukupan gizi. Ditambah beberapa zat lainnya seperti protein, omega 3, dan zat-zat penting lainnya. Nah, salah satu warung yang menjajakan kerang dengan ukuran jumbo ada di daerah Tebet Timur, Jakarta Selatan. Warung makan ini dikenal dengan nama Warung Makan Kerang Montok. Menu andalan yang ditawarkan adalah kerang hijau yang dipadu-padankan dengan mentai dan mozzarella. Selain itu, ada kerang hijau saus tiram dan kerang hijau asam manis. Perharinya bisa menghabiskan kerang hijau sebanyak 20 kg. Jenis kerang yang dipilih berukuran jumbo. Dalam satu porsi berisikan 10 ekor kerang. Setelah kerang disiram bumbu, tiba saatnya membakar kerang selama 2 menit. Cara pembakaran seperti ini dipilih agar kerang cepat matang daripada menggunakan bara api. Setelah matang, kini saatnya dihidangkan dan kerang pun siap disantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 96% dari bahan mineral yang digunakan oleh manusia adalah besi. Artinya, nikel, emas, minyak, dan lain-lain sebagainya hanya 4% dari mineral yang digunakan oleh manusia.
Di dalam tubuh manusia juga terdapat zat besi. Jumlahnya hanya sekitar 3 gram. Artinya hanya 5/100.000 dari berat standar manusia. Tetapi fungsinya sangat fatal. Tanpa zat besi yang sedikit itu, manusia bisa celaka. Sebab zat besi itulah yang membentuk sel darah merah hemoglobin, lalu mengalirkan oksigen ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh manusia, sehingga manusia dapat hidup. Dalam diri seorang mukmin, rasa ketertarikan dan ingin tahu terhadap segala penciptaan Allah di alam semesta ini sangat tinggi. Mengapa? Dalam hukum penciptaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia tanpa arti. 3 gram zat besi yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua, salah satu pintu utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala selain melalui kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, serta kerja Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat yang terdahulu, ada pintu yang paling penting, yaitu khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam kita bertafakur, memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah ini, semakin teballah keimanan seseorang kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita dapat melihat kemukjizatan Al-Qur'an berkaitan dengan sains, teknologi, serta benda-benda di bumi yang disebutkan oleh Al-Qur'an baru diungkapkan oleh sains. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang besi, pemanfaatannya, serta fakta-fakta ilmiah yang baru diungkapkan oleh sains modern. Sahabat Hikmah, sumber besi di alam diperoleh dari penambangan berbagai bentuk mineral-mineral besi. Kemudian dipanaskan pada tanur bersuhu hingga 1000 derajat Celcius untuk memperoleh besi yang murni. Penggunaan besi sejak zaman Rasulullah tidak hanya menjadi alat pertahanan seperti pedang dan pisau, tapi juga sebagai alat perlengkapan rumah tangga. Salah satunya adalah kursi. Hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis. Maka Rasulullah SAW pun mendatangiku dan memutuskan khutbahnya. Ketika beliau sampai di dekatku, diberikanlah sebuah kursi. Aku memperkirakan kaki-kakinya terbuat dari besi untuk beliau duduki. Hadis riwayat Muslim. Ya, sifat besi yang kuat dan tahan lama membuat besi menjadi pilihan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan saat ini, hampir di semua peralatan yang kita gunakan sehari-hari mengandung unsur besi. Masya Allah. Nah, salah satunya adalah peralatan rumah tangga ini. Iya, wajan atau yang disebut juga kuali. Bahan dasar untuk membuat wajan adalah lempengan besi seperti ini. Namun sebelum dibentuk, lempengan besi harus dibakar dengan suhu yang sangat tinggi pada bagian atas maupun bawahnya. Sekam padi dijadikan sebagai peredam panas agar lempengan besi berada pada panas yang stabil. Bila terlalu panas, maka besi bisa pecah saat diolah. Proses pembakaran lempengan sendiri memakan waktu sekitar 1 jam. Dan bila sudah berada pada panas yang sempurna, lempengan dibawa ke tempat pembentukan. Dan bagian tengah besi pun mulai dipukul beramai-ramai. Proses pemukulan besi dilakukan berulang-ulang hingga besi berbentuk parabola seperti ini. Harga satu wajan dibanderol seharga Rp500.000 sampai Rp2 jutaan, tergantung ukuran wajan dan ketebalan besinya. Dalam tahap akhir, permukaan wajan digosok-gosok agar halus dan dapat digunakan untuk memasak. Sahabat Hikmah, meskipun dimanfaatkan secara luas, fungsi besi yang lazim dikenal adalah sebagai bahan pembuatan pisau. Nah, Hikmah sekarang mau mengajak sahabat semua mengunjungi industri pembuatan pisau serbaguna yang terkenal di dunia yang terletak di negara Swiss. Nah, sahabat Hikmah yang hobi berpetualang di alam bebas tentunya nggak asing dengan pisau serbaguna ini kan? Pisau ini bisa untuk memotong, menggunting, dan menggergaji. Ukurannya pun kecil dan praktis serta mudah dibawa kemana saja. Ya, inilah pisau Swiss Army yang sudah dikenal sejak tahun 1891. Dalam satu pisau lipat ada berbagai alat seperti obeng, gunting, tang, pinset, dan masih banyak lagi sesuai dengan tipe pisau yang diinginkan.
Nah, pabrik pisau ini ada di Ibach, Swiss. Bahan dasarnya adalah besi tahan karat yang didatangkan dari Jerman dan Prancis. Dalam proses pembuatannya, besi dipres menggunakan mesin untuk dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pisau-pisau ini tidak langsung ditempa seperti pisau tradisional umumnya. Dan mesin canggih ini dapat mencetak hingga 3.000 bentuk pisau sekali produksi. Masya Allah! Sahabat Hikmah, walau sudah terlihat bentuk pisaunya, tapi proses pembuatan masih panjang ya. Batu-batu keramik berputar ini digunakan untuk menghaluskan permukaan pisau. Selama 4 hingga 6 jam, batu keramik akan terus mengikis permukaan pisau yang kasar menjadi halus. Bila sudah halus, material pisaunya diambil menggunakan magnet sebagai alat bantu. Tentunya pekerjaan menjadi lebih gampang dan cepat ya. Proses berikutnya adalah proses pembakaran material. Pisau-pisau ini dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius selama 20 menit. Tujuannya adalah untuk mengeraskan besi agar tidak mudah tumpul atau patah. Dengan peralatan-peralatan canggih ini, dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan hingga 40.000 beragam jenis pisau. Masya Allah! Tahapan berikutnya, pemolesan pisau di suhu air panas yang bertujuan untuk membersihkan pisau dari residu sekaligus mensterilkannya. Terakhir, pisau pun dirakit sesuai kelengkapan isinya. Dalam sehari, pekerja di sini mampu merakit hingga 300 pisau lipat dengan beragam warna. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ada satu surah bernama Al-Hadid atau besi. Yang menarik, informasi Al-Quran mengenai besi di dalam surah ini menggunakan kata-kata wa anzalna yang berarti kami menurunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Dan kami menurunkan besi sebagai kekuatan serta memberikan banyak manfaat bagi manusia. Al-Quran menggunakan kata yang sama ketika Allah bercerita bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Belakangan, para ahli baru mengumumkan bahwa besi bukan zat asli dari bumi. Temuan para arkeolog pada zaman dahulu, manusia purba menggunakan alat-alat yang terbuat dari besi, bahannya sama dengan bahan yang terdapat di dalam meteor. Sebab dari meteor yang jatuh ke bumi, 35%-nya adalah besi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa kepada Nabi Daud alaihi salam. Seorang nabi yang sangat kuat, juga menjabat seorang raja dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Ayah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud sehingga dapat berkuasa dengan sangat besar itu? Allah memberitahu kita dalam surat Saba, wa alanna lahul hadid. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis-sard. Dan kami melunakkan besi untuknya agar membuat baju-baju besi yang besar serta mengukur dengan cermat anyaman-anyaman pada baju besi itu. Ayat ini mengungkapkan bagaimana sumber daya yang berasal dari besi dapat dimanfaatkan untuk pertahanan, kekuatan, serta manfaat-manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan. Besi selalu menemani kegiatan manusia dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan perabot-perabot dari besi. Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah memberi hadiah satu dipan kepada sahabatnya yang tiang-tiangnya juga terbuat dari besi. Pernah juga diceritakan bahwa Nabi SAW memiliki baju besi dan dia gadaikan kepada orang Yahudi karena kesulitan ekonomi. Menariknya, mahar yang merupakan simbol bagaimana kita menghargai wanita. Jika seorang pria tidak dapat memberikan cincin dari emas atau perak, dia boleh memberikan cincin dari besi. Sahabat Hikmah, besi juga menjadi primadona di industri otomotif, terutama mobil. Mulai dari sasis, bodi, mesin, ataupun aksesoris mobil lainnya. Bodi adalah komponen terluar dari mobil, dan bagian inilah yang menentukan bentuk ciri dari mobil. Tiap lekukan pada bodi adalah model atau desain dari mobil. Dalam pembuatan kerangka mobil atau sasis, biasanya pekerja menggunakan lebih dari satu jenis besi, seperti besi grey cast. Demikian pula untuk gearbox dan piston. Sahabat Hikmah, baja yang digunakan dalam pembuatan mobil beratnya tidak lebih dari 80% dari total bobot satu unit mobil.
Ketebalan baja sendiri tergantung pada formulasi pabrikan dan tidak ada standar bakunya. Sementara body kit atau komponen tambahan yang dipasangkan di bagian bumper depan dan belakang, serta badan mobil bagian samping biasanya terbuat dari fiberglass atau karbon fiber. Sahabat Hikmah, besi cor putih banyak digunakan pada penyusunan material mobil karena memiliki ketangguhan dan mampu menahan suhu tinggi ketika mesin digunakan. Dan seiring dengan kemajuan teknologi, manufaktur otomotif telah mampu merancang beragam jenis baja dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan mobil, komponen sasis atau rangka merupakan bagian penting sebagai penopang bodi sepeda motor. Produsen motor tak akan sembarangan saat menciptakan rangka, karena komponen ini akan menopang elemen-elemen penting lainnya. Beberapa jenis rangka umumnya menggunakan bahan dasar besi, dan sebagian lagi menggunakan bahan campuran aluminium. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang seorang raja yang sangat kuat, bagaimana dia mengolah dan mempergunakan besi dalam kehidupan. Raja itu bernama Raja Zulkarnain. Kisah Zulkarnain ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita bacakan setiap hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang satu penduduk yang meminta bantuan kepada Raja Zulkarnain ketika dia melakukan satu perjalanan ke timur. Ada bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang selalu melakukan kerusakan. Apa yang dilakukan oleh Raja Zulkarnain? Membangun tembok yang sangat kokoh. Allah merekam mulai pengerjaan tembok ini dalam ayat 96 surat Al-Kahfi. Qala atuni zubural hadid. Zulkarnain berkata, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Konstruksi ini akan dibuat mengandalkan kekuatan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain. Ketika potongan-potongan besi itu tinggi mencapai dua puncak gunung, qalam fuhu. Raja Zulkarnain berkata, tiupkanlah api. Sehingga ketika besi itu sangat panas menyerupai api, Raja Zulkarnain memerintahkan agar dituangkan tembaga yang sangat panas. Maka jadilah tembok yang sangat kuat. Yang menarik adalah apa yang Allah sampaikan di ayat setelahnya. Famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Akhirnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menembus tembok itu, baik dengan cara memanjatnya atau dengan cara menembusnya. Kisah tentang bagaimana Raja Zulkarnain dapat melindungi penduduk dari Ya'juj dan Ma'juj memberikan pesan bahwa besi dapat digunakan untuk pertahanan sekaligus untuk konstruksi yang kuat. Nah sahabat Hikmah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai keistimewaan besi, kita uji dulu yuk pengetahuan sahabat Hikmah berikut ini. Siapa sih nama Nabi yang dikasih ilmunya bisa menggunakan besi? Pak saya masih menyerah ya. Nabi Musa tongkat. Iya. Musa membelah laut. Iya. Nabi Ayub. Kalau Nuh kan yang ini pas kapal iya. Musa coba deh. Benar kan? Dikunci jawabannya. Dikunci jawabannya Musa. Nabi Daud. Ya, sip. Thank you. Nabi Ibrahim kan lepas. Ibrahim ya? Saya kalau sih ya. Iya. Jadi jawabannya bukan Nabi Ibrahim, tapi jawabannya Nabi Daud alaihissalam. Oh, Nabi Daud. Ya Mas, saya tahu. Udah gitu doang, nggak apa-apa. Kasih. Oke, kasih. Nah sahabat Hikmah, besi memang banyak manfaatnya. Sampai-sampai besi tua rongsokan yang sudah tidak terpakai pun bisa menjadi karya seni bernilai tinggi. Seorang warga Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur bernama Muhammad Tamim mampu merangkai besi-besi tua miliknya menjadi robot dan berbagai figur karakter yang menarik. Mulai dari tentara, kendaraan tank, dan masih banyak lagi. Bahannya cukup dari barang bekas yang sering kita temui seperti dinamo, mesin jahit, rantai, dan besi-besi lainnya. Berawal dari bosan dan stres yang dialami Tamim karena sepinya pembeli besi bekas, akhirnya ia memutuskan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lapaknya. Dengan jiwa seni dan kreativitas yang tinggi,
Tamim mampu membuat sejumlah miniatur robot instalasi dengan beragam karakter. Dan uniknya, teknik yang digunakan dalam merangkai besi adalah dengan memasangkan mur dan baut. Meski sering menghadapi kesulitan saat proses pembuatan karyanya, namun Tamim kini sudah melahirkan puluhan karya, baik miniatur karakter mini hingga karakter berukuran raksasa. Harga robot hasil kreasinya dibanderol dengan harga mulai dari Rp1 juta hingga Rp20 juta, tergantung tingkat kesulitan yang dihadapinya. Bagi orang-orang yang beriman, dia harus memiliki kekuatan di segala aspek, termasuk penguasaan teknologi dan aset-aset strategis. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj serta bagaimana Raja Zulkarnain dapat menyelamatkan penduduk, ini menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan di jalan kebenaran. Kita menyiapkan segala kekuatan yang kita miliki bukan karena kita cinta kekerasan, tetapi karena kita ingin menjadi pembela kebenaran. Orang-orang yang memusuhi kebenaran selalu ada di sepanjang zaman. Rasulullah SAW pernah satu hari berkata kepada putrinya Zainab, "Celakalah orang-orang Arab yang selalu melakukan kerusakan. Saat ini tembok yang memisahkan antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini," kata Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari jempolnya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita tetap akan dibinasakan sedangkan ada di antara kita orang-orang yang saleh?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, jika kejahatan merajalela." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.